Pemirsa, 116 tahun yang lalu telah terlahir putra di Seketeng, Surabaya yang kemudian menjadi penggali Pancasila serta menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau yang terkenal dengan sebutan Putra Sang Fajar adalah Insinyur Soekarno. Untuk memperingati hari kelahirannya pada tanggal 6 Juni 2017, Yayasan Kepustakaan Bung Karno atau YBK, maksud kami YKBK, menggelar syukuran untuk memperingati hari lahirnya Bung Karno. Masyarakat Indonesia bahwa pada hari ini Bung Karno sebagai pekerja sejarah, juga pimpinan Museum Agung dan Perpustakaan Agung Bung Karno, dan juga sebagai pimpinan Taman Agung Proklamasi, serta sebagai warga masyarakat Indonesia, Gus Marhen menyatakan sudah menjadi kewajiban untuk memperingati hari lahirnya Bapak Proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Peringatan kali ini dilaksanakan di halaman Gedung Museum Agung Bung Karno. Perayaan yang dilaksanakan secara sederhana ini dihadiri oleh pimpinan Museum Agung Bung Karno, Gus Marhen, Wakil Sekretaris DPD PD Perjuangan Bali, serta para pencinta dan pengagum Bapak Proklamator RI. Menurut Gus Marhen, perayaan kali ini dipersembahkan tidak hanya seremonial belaka, melainkan juga memamerkan lukisan-lukisan Bung Karno. Mulai dari Bung Karno berada dalam kandungan ibundanya yang bernama Ida Nyoman Rai, Bung Karno dimomong oleh ibundanya, serta bagaimana Bung Karno ditempa oleh ibundanya sebagai anak bangsa sehingga menjadi seorang presiden, dan tidak lupa sungkem kepada orang tuanya. Dari pameran lukisan ini, menurut Gus Marhen, merupakan suatu cermin pendidikan karakter kepada generasi muda untuk selalu menghormati orang yang melahirkan kita. Ini yang jarang terjadi di Republik ini, sehingga paham-paham yang namanya intoleran, paham radikalisme susah untuk dibendung. Jika prakteknya sekarang ini untuk kepentingan berbangsa dan bernegara, kita jaga mulai anak-anak menempuh sekolahnya termasuk di rumahnya. Bagaimana pola lingkungan itu untuk mendidik kepentingan yang namanya olas asih, kedamaian, menghormati sesama. Jika semua itu sudah terlatih dan dipraktekkan oleh generasi bangsa ini, Gus Marhen meyakini yang namanya paham radikalisme, intoleran, memecah belah itu akan jauh dan mungkin tidak bisa diterapkan di Republik ini. Untuk itu kelahiran Bung Karno menjadi momen bersama di dalam mengenang Bung Karno sebagai bapak bangsa dan juga sebagai bapak presiden pertama di negeri ini. Bung Karno adalah sebagai kaca benggala generasi bangsa kita untuk bagaimana mencintai kedamaian, mencintai antar sesama yang sudah diajarkan oleh semua agama di Indonesia. Kelahiran Bung Karno menjadi momen kita bersama di dalam mengenang. Tidak hanya Bung Karno itu terspirit sebagai bapak bangsa. Tidak saja Bung Karno sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Tidak saja Bung Karno sebagai bapak proklamator. Tidak saja Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Tidak saja Bung Karno sebagai wartawan agung, sosiawan agung, dan seterusnya dan seterusnya. Bung Karno adalah cermin kaca benggala kepada generasi bangsa kita. Perayaan kali ini diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh pengagum Soekarno yang beragama Islam, dan dilanjutkan dengan tiup lilin serta pemotongan kue oleh Gus Marhen. Peringatan lahirnya Bung Karno yang merupakan penggali Pancasila diakhiri dengan pembacaan teks Pancasila oleh Gus Marhen. Dimulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Bali TV.